Selamat datang kembali teman-teman di acara Spiritual Exercise. Saya Siska. Sesi kelima pada malam ini kita akan membahas topik Surat Cinta Tuhan yang menebus waktu dan zaman yang akan dibimbing oleh Romo Henry. Topik ini bagian dari tema latihan rohani dengan Kitab Perjanjian Lama, pucuk surat dari cinta Tuhan. Malam ini mulai minggu kedua dan kita akan diajak untuk merenungkan kelahiran dan inkarnasi di bacaan Exodus, Samuel, and Proverbs. Malam hari kita mulai sesi kelima ini. Sebelumnya minta tolong Romo Henry untuk membuka acara spiritual exercise ini dengan doa pembuka. Terima kasih. Thank you, Siska, for the introduction. Kita buka dengan doa penyerahan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ambillah ya Tuhan dan terimalah seluruh kebebasanku, ingatanku, pikiranku dan segenap kehendakku, segala kepunyaan dan milikku. Engkaulah yang berikan kepadamu Tuhan, ku kembalikan semuanya milikmu. Pergunakanlah sekehendakmu, berilah aku cinta rahmatmu cukup sudah bagiku. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, tadi Siska sudah menyebutkan bahwa kita hari ini akan masuk ke topik bahasan minggu kedua, yaitu masalah atau topik inkarnasi, yaitu kelahiran Yesus. Jadi kita sudah masuk kolom minggu kedua di sini. Beberapa minggu yang lalu kita masuk minggu pertama. Kita masuk kolom minggu kedua, kelahiran inkarnasi, dengan tujuan yaitu untuk penerangan, mengerti siapa Yesus sebetulnya, sehingga kita penegasan rohani dan keputusan mengikuti Yesus. Ini sekedar review ya, tapi ini penting juga. Sedikit ke belakang, saya mengulang sedikit. Ketika saya membimbing WKICU dengan retret panjang online, saya ke bagian minggu kedua. Ketika itu ada beberapa topik bahasan. Ya, minggu kedua itu kita mulai dengan kontemplasi panggilan raja, the call of the king, kalau masih ingat ini ya. Terus kemudian kita masuk inkarnasi. Inkarnasi sendiri tidak sekaligus langsung ke cerita Bunda Maria, tapi kita melihat kontemplasi penjelmaan Tritunggal Maha Kudus. Baru kemudian kita melihat kontemplasi sukacita Bunda Maria dan kemudian bagaimana kelahiran Yesus sendiri. Nah, karena ini cuma mini version, kita tidak akan membahas semuanya. Tidak bisa membahas semuanya, tapi kalau tidak kita bisa coba mereview semuanya ini dan melihat di sini semua. Ya. Jadi sekedar ini repetition ya. Karena saya bilang Jesuit kita percaya metode repetitio mater studiorum, bahwa pengulangan adalah guru yang paling baik ya. Saya tidak tahu apakah mungkin banyak yang bosan merasa diulang-ulang terus Romo katanya, sudah merasa tahu tidak mau lagi. Tapi ya saya pikir pengulangan itu perlu untuk mereview lagi ya, untuk melihat. Jadi hari ini malam ini saya akan mereview sedikit kontemplasi panggilan raja, dan kemudian yang akan kita meditasikan itu penjelmaan Tritunggal Maha Kudus dan Bunda Maria. Itu fokus kita pada malam hari ini. Minggu berikutnya mungkin kita akan masuk sedikit, yaitu kehidupan Yesus setelah dia tumbuh dewasa. Masih minggu kedua. Jadi minggu berikutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, materi terakhir ini kurang lebih begitu. 3 materi terakhir. Persoalannya ada pertanyaannya adalah bagaimana hubungannya dengan cerita Kitab Perjanjian Lama? Apa hubungannya dengan ini semua kan? Nah, ini saya ingin mereview sedikit ini, bahwa sering saya katakan bahwa ini bukan Bible study, tapi kita based on Bible. Itu satu persoalan karena ada
divide, ada jurang pemisah antara scripture, kitab suci, teologi, dogmatik, dan kehidupan spiritual. Orang sering memisahkan itu. Orang juga realita di komunitas kita juga. Mungkin ada yang mengatakan dia tidak mau ikut acara spiritual exercise ini, latihan rohani, karena ini bukan Bible study. Ini bukan membahas teologi. Seperti IEB misalnya, segala macam seperti itu. Memang bukan, tapi di sini ada hubungan yang terintegral antara kitab suci, teologi, dan juga kehidupan spiritual. Permasalahannya, approach yang dipakai oleh sejumlah orang, terutama setelah masa reformasi, itu ada pemisahan antara positif teologi dan juga dogmatik teologi. Dogmatik teologi itu mengatakan, oh ini buktinya ini di kitab suci. Sehingga ada orang mendalami kitab suci, dia tahu begini. Dan dia sudah merasa cukup. Tapi terpisah dari kehidupan spiritual. Atau bahkan dia hanya melihat kitab suci semata. Dan dia tidak melihat hubungannya dengan teologi. Gitu kan? Nah, latihan rohani ini untuk menjembatani pemisahan antara scripture, teologi, dan mysticism, kehidupan spiritual tadi ya. Jadi ini ada integrated approach latihan rohani ini sebetulnya. Menyatukan semuanya. Kita melihat kitab suci, ada teologinya juga di sini, juga ada spiritualitas. Ini the genius of St. Ignatius dalam membuat ini. Nah sebaliknya juga ada orang di forum ini yang harusnya ini juga melihat spiritualitas itu, dia hanya melihatnya dari masalah teologi semata. Dia tidak melihat spiritualitasnya. Ini repot juga. Ya. Jadi ini kita terintegral approach kita sebenarnya itu. Nah, the call of the king ya, kontemplasi panggilan raja. Bagaimana ini hubungannya dengan kitab perjanjian lama? Kalau masih ingat, tahun kemarin kita melihat bahwa Yesus sang raja yang memanggil kita. Di sini kita bisa melihat kejadian misalnya ketika Musa dipanggil. Itu Exodus 3:1-10. Ketika dia Musa mengembalakan domba, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar di tengah-tengah semak-semak. Nah, jadi di sini ada panggilan terhadap Musa ketika itu ya. Detailnya ketika itu ada yang bisa bantu bacakan nih, Hans Mayo mungkin kamu tolong bacakan ini. Tuhan melihat Musa mendekati tempat itu, maka ia berseru dari tengah-tengah semak itu, "Musa, Musa, saya di sini," jawab Musa. Lalu Allah berkata, "Jangan dekat-dekat, buka sandalmu, sebab engkau berdiri di tanah yang suci. Aku ini Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Maka Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berkata, "Aku sudah melihat penderitaan umatku di Mesir dan sudah mendengar mereka berteriak minta dibebaskan dari orang-orang yang menindas mereka. Sesungguhnya aku tahu semua kesengsaraan mereka. Sebab itu aku turun untuk membebaskan mereka dari tangan orang Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri itu menuju suatu negeri yang luas. Tanahnya kaya dan subur, dan sekarang didiami oleh bangsa Kanaan, bangsa Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Tangisan bangsa Israel sudah kudengar, dan kulihat juga bagaimana mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Sekarang engkau kuutus untuk menghadap Raja Mesir, supaya engkau dapat memimpin bangsaku keluar dari negeri itu." Thank you, Mayo. Jadi ini the call, ini kan the call from God, ketika itu panggilan Tuhan. Jadi like the call of the king. Kalau di special exercise minggu kedua kita merenungkan bahwa Yesus sang raja yang memanggil kita to fight with him against the army of Lucifer ketika itu kan. Nah, di sini Tuhan yang memanggil Musa untuk membebaskan orang-orang
orang-orangnya ketika itu kan. Keluar dari negeri ya Mesir itu dan menuju tanah yang kaya raya dan subur. Sama juga Yesus menjanjikan, if you want with me, we will prevail the victory. Jadi ini kita bisa membayangkan panggilan itu ada di sini. The theme of the calling, the call of the king. Itu Christ the king. Tapi juga ini same, this is Yahweh who call, call Moses. Nah, berikutnya kita melihat kontemplasi inkarnasi dari perspektif Tritunggal Maha Kudus. Kalau kalian masih ingat, bulan Desember kemarin kita mereview itu. Bagaimana kita melihat Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketika itu melihat situasi dunia ini. Melihat situasi dunia yang penuh kacau balau ketika itu, yang penuh dosa, yang penuh penindasan, yang penuh brokenness. Akhirnya memutuskan orang kedua turun ke dunia. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihatnya dari perspektif kitab Perjanjian Lama? Kita lihat Exodus ya. Exodus ini juga penuh persoalan yang sama seperti itu. The brokenness, the sinfulness in the world, and God has to intervene. Exodus 15, 22, 27, setelah the passing of the Red Sea. Siska bisa tolong bacakan? Kemudian Musa membawa bangsa Israel dari Laut Gelaga menuju ke padang gurun Syur. Selama 3 hari mereka berjalan melalui padang gurun tanpa menemukan air. Lalu sampailah mereka di tempat yang bernama Mara, tetapi air di situ pahit sekali, sehingga tak bisa diminum. Sebab itu tempat itu disebut Mara, artinya pahit. Maka orang-orang itu mengomel kepada Musa dan bertanya, "Apa yang akan kita minum?" Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu itu dilemparkan Musa ke dalam air. Lalu air itu menjadi tawar, sehingga dapat diminum. Di tempat itu Tuhan memberi peraturan-peraturan kepada mereka, dan di situ juga Ia mencobai mereka. Kata Tuhan, taatilah aku dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah apa yang kupandang baik. Ikutilah semua perintahku. Kalau kamu berbuat begitu, kamu tidak akan kuhukum dengan penyakit-penyakit yang kutimpakan kepada orang Mesir. Akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Sesudah itu mereka tiba di tempat yang bernama Elim. Di situ ada 12 sumber air dan 70 pohon kurma. Mereka berkemah di dekat air itu. Ya, thank you Siska. Jadi ini cerita orang Israel setelah dibebaskan dari tanah Mesir dan crossing the Red Sea, mereka komplain ketika itu kan, dan God has to intervene ketika itu untuk memberikan air kepada mereka. Tapi Tuhan juga mengatakan, oke, begitu kan, tapi there's something in return ketika Tuhan mengatakan ya, kalau tidak kamu juga akan kuhukum dengan penyakit-penyakit itu sesama kutimpakan ke orang Mesir. Tapi sehingga kamu harus mengikuti peraturan-peraturan yang kuberikan kepadamu. Dan Tuhan memberikan tes ketika itu ya. Nah, tapi ini belum selesai juga. Kita tahu ceritanya terus Exodus 17. Di sini ini kalau sampai 15 dan 18 itu cerita that's the long process, the journey ketika itu ya. Di sini sama lagi mereka terus komplain dan God has to intervene again to their problem ketika itu kan. Mungkin siapa yang bisa volunteer kali ini bacakan? Tia mungkin. Kemudian seluruh umat Israel meninggalkan padang gurun Sinai dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana diperintahkan Tuhan. Pada suatu waktu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di situ tidak ada air minum. Lalu mereka mengomel kepada Musa dan berkata, "Berilah kami air minum." Musa menjawab, "Mengapa kamu mengomel dan mencobai Tuhan?" Tetapi orang-orang itu sangat kehausan,
dan mereka harus terus mengomel kepada Musa. Kata mereka, "Mengapa kau bawa kami keluar dari Mesir, supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan?" Maka berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apa yang harus saya buat kepada orang-orang ini? Lihatlah, mereka mau melempari saya dengan batu." Kata Tuhan kepada Musa, "Panggillah beberapa orang pemimpin, dan berjalanlah bersama-sama dengan mereka mendahului bangsa itu. Bawa juga tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Aku akan berdiri di depanmu di atas sebuah batu besar di Gunung Sinai. Pukullah batu itu, maka air akan keluar sehingga orang-orang itu bisa minum." Musa berbuat begitu disaksikan oleh para orang pemimpin Israel. Thank you, Tia. Jadi ini masih sama patternnya ya. Mereka complain, grumbling, segala macam seperti itu, dan akhirnya God has to intervene ya. Dan mereka malah melempar Musa dengan batu, mencobai Tuhan lagi. Jadi situasi yang sama bahwa kita melihat bahwa bagaimana Tritunggal Maha Kudus melihat situasi dunia saat ini. Kita bisa melihat situasi orang Israel ketika itu. Ya. Dan hubungannya bagaimana semua dengan inkarnasi, begini kan? Inkarnasi kita tahu itu proses bahwa Tuhan akhirnya menjadi manusia dan lahir dari perawan Maria. Perjalanan orang Israel sebetulnya kalau kita lihat dari padang gurun, pembahasan that's the process of the birth. Proses kelahiran. Memang betul satu kelahiran of sebuah bangsa, the birth of the nations, tapi juga menceritakan bagaimana proses susahnya melahirkan ketika itu. They form their new identity ketika itu ya. Itu proses kelahiran sebetulnya, proses Exodus itu. Ya sama juga susahnya seorang perempuan yang melahirkan juga sama perjalanan orang Israel ini. Mulai mengandung, ibu yang mengandung sampai dia melahirkan anaknya, itu proses yang panjang sekali. Ya, memang cuma 9 bulan hitung-hitungannya ibu-ibu lebih tahu lah begitu, karena ada yang mengatakan sebenarnya tidak persis 9 bulan, itu lebih bahkan katanya begitu. Tapi sudah, that's another day discussion ketika itu. Tapi intinya adalah proses panjang dan penuh perjuangan ketika itu ya. That's not easy. Dan melahirkan tetap there's a risk to that. Dan mengapa salah satunya orang takut melahirkan dan lebih memilih aborsi itu juga karena dia have fear. Karena mereka merasa melahirkan itu in quote risky menurut mereka. Meskipun ya abortion juga there's things that that's dangerous also. Tapi dia merasa lebih aman seperti itu. That's something, there's false belief sebetulnya. Tapi karena takut melahirkan dan juga satu proses dianggap risky karena memang mortality rate untuk melahirkan ya, meskipun di Amerika ini sudah maju juga masih ada, tapi di negara-negara berkembang that's still high. Mortality rate for giving birth. Indonesia juga masih cukup tinggi ya, meskipun sudah jauh menurun ya. Negara-negara Afrika segala macam there's still high mortality rate for mother giving birth. Kita skip sedikit Samuel, kita lihat, I think ini tentang, bisa nanti direfleksikan sedikit, tapi saya mungkin skip saja dulu. Nah ini melihat bagaimana janji Raja Daud, Tuhan kepada Raja Daud, begitu. Juga bisa jadi refleksi ketika itu ya. Ini sebenarnya cerita tentang Yesus juga. Tapi kita skip saja malam ini, mungkin for the sake of time. Nah sekarang begini. Cerita kelahiran Yesus yang kita pahami itu dari Injil Lukas, inkarnasi ya. Atau Injil Matius perspektif Yosef. Injil Lukas perspektif Bunda Maria. Yohanes itu menceritakan yang berbeda. Kalau Yohanes kita lihat tahu bahwa the prologue itu mengantar Injil, mengatakan in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Kalau terjemahkan dalam konteks bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita lihat the Hebrew, the Greek-nya, word itu there's logos sebetulnya. In the beginning was logos, the logos was with God, and the word was God ketika itu. Logos di sini, and the logos became flesh. Ini kan
and the word become flesh. Dan firman itu menjadi manusia. Nah, logos di sini yang bahasa Yunaninya itu sebenarnya pengertiannya kalau kita bukan word atau firman itu sebenarnya tidak bisa meng-capture semuanya. Dia lebih more wisdom. Ya. Dan kalau kita lihat juga prolog John Gospel itu ya, dari the word was with God in the beginning, and the word new birth believe we become children of God. Ketika ini ya, ini puncaknya di sini. The word enters the world. Firman itu masuk ke dunia. The logos enter the world. Nah, di sini menceritakan bagaimana Tuhan ya sehadir sejak penciptaan tadi dalam bentuk logos, the energy, the wisdom, ketika itu akhirnya menjadi manusia. Jadi sebenarnya itu that's God's love for us. Cinta Tuhan kepada kita itu beyond time ketika itu ya. Sudah ada sebelum penciptaan, setelah pada penciptaan, dan juga setelah itu. Kita perjanjian lama sendiri sebetulnya itu that's the story of the love letter from God. Surat cinta Tuhan. Makanya ini sebenarnya judul besar tema kita summer ini. Cuma baru belakangan saya tersadar bahwa generasi muda, generasi Siska atau generasi Cindy sudah tidak biasa lagi main surat-suratan cinta seperti itu. Itu generasi Agem ya makin masih surat cinta ya. Generasi saya juga masih surat cinta, tapi generasi muda ini mereka tidak pakai surat cinta lagi. Saya baru tersadar belakangan ini, tapi mungkin ya sudah mau bagaimana lagi, tapi semoga mereka paham. That's the things that Old Testament is the love letter from God. And the love letter that beyond time ketika itu come in the form of Christ ketika itu. Kelahiran Yesus yang cinta Tuhan kepada kita. Bagaimana kita melihat ini perjanjian lama ketika itu? Kita bisa melihat ini di Proverbs ya. Amsal. Di sini Amsal itu menceritakan bagaimana kita harus selalu mencari kebijaksanaan, to seek wisdom ketika itu ya. Proverbs 3:13-20 ketika itu ya. Ini bercerita tentang you need to seek for wisdom. Wisdom here di sini itu kebijaksanaan itu adalah Tuhan. Siapa ya tolong bacakan ini. Ada this volunteer. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Ajaran orang bijaksana bagaikan sumber kebahagiaan. Bila ada ancaman, ajaran itu menyelamatkan. Orang berbudi akan disanjung. Orang yang tak dapat dipercaya akan hidup susah. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Utusan yang tak becus mendatangkan celaka. Utusan yang dapat dipercaya menjamin keberhasilan. Orang yang tak mau dididik menjadi miskin dan hina. Orang yang mengindahkan nasihat akan dihormati. Alangkah baiknya mendapat apa yang diinginkan. Orang bodoh tidak mau berpaling dari kejahatan. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Thank you, Yeyen. Ini kelihatannya klise ya. Ini seperti seorang kakek atau nenek beri petua kepada cucunya seperti itu. Tapi di sini proverb menceritakan that you need to seek for wisdom. Kamu harus mencari kebijaksanaan ketika itu kan sumber kebahagiaan. Bergaulah dengan orang bijaksana. Orang bijaksana berpikir dulu sebelum bertindak. Katanya. Kalau bergaul dengan bijaksana maka bukan menjadi bijaksana juga. Jadi di sini kita kan the seek for wisdom. Tadi seek for wisdom. Wisdom di sini apa? Lebih daripada logos tadi. Yaitu the word. Yaitu ya Tuhan sendiri. Yaitu Yesus di sini. Yesus that's the things that ya sumber kebijaksanaan tadi di situ. Jadi di sini sama juga dengan pengantar dari kitab Yohanes tadi ya.
Di sini juga sama di Proverbs 8, Amsal 8, dia juga katakan juga, turutilah petunjukku maka kau akan bahagia. Terimalah petua jadilah bijaksana, janganlah engkau meremehkannya. Berbahagialah ya orang yang mendengarkan aku setiap hari, duduk menanti tepi rumahku, berjaga-jaga di gerbang kediamanku. Siapa dapat aku memperoleh kehidupannya, kepadanya Tuhan berkenan. Jadi kebijaksanaan ya. Petua jadilah bijaksana. Ketika itu. Turutilah petunjukku katanya. He said the seek for wisdom tadi. Jadi di sini. Jadi hari ini, malam ini yang akan kita lakukan, pertama itu adalah meditasi Tritunggal Maha Kudus tadi melihat dunia. Kalian sudah melihat bagaimana tadi seperti itu, sedikit menggunakan guidance orang Israel. Mereka grumbling, brokenness ketika itu, complain. Tapi kita melihat situasi dunia saat ini juga ketika itu ya. Some war, weeping ketika itu kan. Ada yang tertawa ketika itu, ada yang hahaha ketika itu, ada yang ya ke kasino masih ada, tapi juga banyak orang yang menderita. Kemudian Tritunggal Maha Kudus ketika itu yang memutuskan we have to do something. Dan kemudian orang kedua ditugaskan turun ke dunia dan menyelamatkan manusia. Share the problems, the pains and humanity. Ya. God so loved the world, He gave His only Son. Itu surat cintanya seperti itu. Ya. Tolong diimajinasikan sedikit bagi yang muda-muda yang tidak membayangkan itu ya. Kalau yang generasi baby boomer atau generasi X segala macam ketika itu generasi agem ya tentu bisa memaknai surat cinta. Terus terakhir kita akan melihat bagaimana Bunda Maria sendiri. Mary ketika itu kan. Mary is the response, the call for the coming kingdom of God ya. Jadi ketika memilih Maria ketika itu, Tuhan memilih ketika itu simple, weak, and feminine woman to carry the great deeds. Ketika itu kan. Jadi ini yang kita coba kita lihat, kita lakukan malam hari ini. Gambar ini nanti akan jadi gambar meditasi, bisa juga direnungkan. Ini gambar Annunciation sebenarnya Major Gabriel datang ke Maria ketika itu. Ini karya Leonardo da Vinci yang saat ini ada di Florence di Uffizi Gallery. Kalau kita lihat di sini Marianya berbeda, dia sedang membaca buku di sini. She's something that kind of means that a learned, educated woman sebetulnya. Kalau Leonardo dia terus di sini dari kejauhannya ada gunungnya ketika itu ya. He made it for the purpose also. Karena kalau kalian lihat di lukisan yang utuh di Uffizi Gallery ketika itu, that's sekitar 180 derajat begitu. That's dalam poin kanan atau poin kiri juga sekitar gunung itu membimbing mata kita melihat ke sana. Ini sekedaran saja untuk renungan malam ini. Kemudian terakhir kita tutup dengan kolokwi, tentu dengan Allah Bapa, dengan Yesus, dan juga dengan Maria. Tentang Yesus yang telah menjadi manusia. Oke, kita begitu dulu. Jadi kita akan masuk ke meditasi. Mungkin panitia bisa mempersiapkan musik. Kita mulai masuk suasana doa. Kita bisa ambil posisi yang lebih nyaman. Mulai memejamkan mata.
Kita mencoba sekarang melihat situasi di sekitar kita. Dunia di mana kita tinggal saat ini. Kita bisa melihat situasi peperangan mungkin. Situasi yang kacau. Ada di Afghanistan ataupun mungkin di kota tempat kita tinggal, situasinya tidak aman, perang antar geng. Kita lihat juga orang-orang sekitar kita. Mungkin ada yang bersenang-senang, tapi ada juga yang menderita. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Kita lihat sekarang ada orang yang mungkin sakit, ada yang meninggal, ada yang kelaparan. Sekarang kita lihat juga situasi orang-orang yang terjerembab dalam dosa. Entah itu dosa secara seksual mungkin, atau kehidupan tidak bermoral, penipuan, apapun itu, lihatlah situasi sekitar kita yang penuh dalam kubangan dosa. Sekarang kita lihatlah situasi orang-orang yang menggerutu dan komplain terus kepada Tuhan. Seperti orang-orang Israel. Entah itu orang Katolik sekalipun, orang Kristen ataupun yang tidak beragama, mereka hanya bisa menghujat Tuhan, komplain kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, seperti orang Israel yang menggerutu. Lihatlah situasi itu di sekitar kita.
Sekarang saya akan membacakan perikop dari kitab Keluaran. Tuhan berkata kepada Musa, "Panggillah beberapa orang pemimpin dan berjalanlah bersama mereka mendahului bangsa itu. Bawa juga tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Aku akan berdiri di depanmu di atas batu besar Gunung Sinai. Pukullah batu itu, maka air akan keluar sehingga orang itu bisa minum." Sekarang bayangkan, Tritunggal Maha Kudus yang telah melihat situasi dunia juga ingin berbuat sesuatu untuk menyelamatkan manusia. Bayangkanlah Tritunggal Maha Kudus, entah itu posisi duduk atau berdiri, melihat situasi dunia, dan mereka mendiskusikan bahwa mereka harus bertindak untuk menyelamatkan manusia yang telah terjerembab dalam dosa. Bayangkan sekarang Tritunggal Maha Kudus memutuskan bahwa orang kedua harus turun ke dunia dan menjadi manusia, sehingga dia bisa berbagi semua persoalan dan penderitaan yang dialami oleh manusia. Sekarang kita membayangkan bahwa Tritunggal memutuskan untuk memilih siapa wanita yang akan mengandung orang kedua Tritunggal tersebut. Menjalankan peran tersebut, mereka harus memilih seorang perempuan yang bisa menjadi agen aksi penyelamatan tersebut.
Bayangkanlah sekarang Tritunggal melihat seorang Maria. Seorang wanita yang sederhana, tapi dia dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan rencana. Kita bayangkan sekarang Maria yang mengatakan ya, mengatakan yes pada malaikat Gabriel yang membawa kabar gembira tersebut. Bayangkan itu. Kita mulai memasuki babak akhir dari meditasi ini. Sekarang bayangkan kita berbicara kepada Allah Bapa. Apakah kita merasa seperti orang Israel yang sering komplain saja? Kita berusaha mencobai Tuhan. Atau bagaimana kita melihat situasi dunia sekitar kita? Situasi yang penuh kebobrokan seperti ini. Penuh dosa, penuh peperangan, konflik, pengkhianatan. Situasi dunia yang berantakan. Apakah kita juga merasa bagian dari itu semua? Atau mungkin kita terdorong untuk berusaha mengubah itu. Ungkapkanlah perasaan kalian kepada Allah. Sekarang kita
datang ke Yesus. Apakah tanggapan kita kepada Yesus yang telah bersedia turun ke dunia untuk membagi segala penderitaan dan persoalan yang kita hadapi di dunia? Apakah kita bisa merasakan cinta Yesus kepada kita yang rela menjadi manusia? Apakah kita bisa merasakan cinta tersebut buat Dia memang sungguh mencintai kita yang menjadi manusia? Ungkapkanlah perasaan kalian kepada Yesus. Apakah kalian merasakan cinta tersebut? Kalian coba terima kasih kepadanya. Sekarang kita coba untuk berbicara kepada Bunda Maria. Kita bisa berterima kasih kepada Bunda yang telah mengatakan ya terhadap rencana keselamatan Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Bunda, apakah kita sering kesulitan mengadakan ya terhadap kehendak Tuhan? Bunda sering menolak rencana Tuhan. Atau kita sering merasa tidak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Tanyakanlah kepada Bunda, bagaimana dia bisa dengan rela bekerja sama dengan rencana Tuhan. Bicaralah kepada Bunda bersama anak kepada ibu. Kita sekarang tutup dengan minta pertolongan pada Bunda agar kita menjadi lebih baik
dalam mengikuti dan meneladani Yesus yang rela berkorban menjadi manusia. Dan kita tutup bersama-sama dengan doa singkat kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bermula sekarang selalu sepanjang segala abad. Perlahan-lahan kita bisa kembali ke suasana normal, membuka mata, dan siap untuk masuk ke sesi sharing. Terima kasih Romo Henry atas pembahasan kelahiran dan inkarnasi dan bimbingan meditasinya. Sebelum kita mulai dengan sharing session, WKJ ada beberapa pengumuman. Dia tolong bisa buka. Oke. Pengumuman pertama, sumbangan kasih. Kalau teman-teman mau ngasih sumbangan bisa melalui cek payable to WKCU kepada Marcella atau lewat elektronik melalui Zelle yang dialamatkan kepada jovara3@gmail.com. Tolong sumbangan diberikan catatan ISE Ignition Spiritual Exercise. Terima kasih atas supportnya. Pengumuman kedua, Iman yang Berpikir sesi kedua dibimbing oleh Romo Andang mulai jam 5:30 mengenal bahasa cinta. Latihan rohani next Thursday, temanya persahabatan, godaan, dan cinta. Mulai jam 8 hari Kamis 9 September. Terima kasih. Sekarang kita akan mulai dengan sesi sharing. Mohon panitia berhenti recordingnya.